Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitasari. Saya dari Prodi PGSD kelas 1B Pagi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Samsul Bahri. Tugasnya adalah menjelaskan tentang materi dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Di sini saya memilih materi kelas 5 SD tentang keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Yuk simak bersama. Oke, langsung saja ya kita bahas. Di sini di materi yang saya ambil ini ada 3 subbab. Yang pertama itu subbab pertama tentang keragaman suku bangsa. Terdiri dari yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, subbab kedua ada budaya di Indonesia. Budaya di Indonesia ini kan berbagai macam bentuk. Jadi ada yang berdasarkan, yang pertama berdasarkan religi atau keagamaan, yang kedua itu berdasarkan kesenian daerah, yang ketiga berdasarkan pakaian adat, yang keempat berdasarkan rumah adat. Nah, yang terakhir subbab ketiga, di sini ada kesatuan dalam keragaman. Nah, di sini menyangkut ada yang pertama, bagaimana cara kita dalam menghargai keragaman tersebut. Yang kedua, ada manfaat dari kesatuan. Apa sih manfaat dari kesatuan tersebut? Ada yang tahu nggak? Langsung kita simak penjelasan dan penjabarannya yuk. Oke, yang pertama kita akan bahas keragaman suku bangsa terlebih dahulu. Nah, tadi kan udah saya bilang, keragaman suku bangsa itu kan terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika dan juga suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, ngomong-ngomong soal Bhinneka Tunggal Ika itu kan suku bangsa di Indonesia ini lebih dari 100 suku bangsa. Wilayah Indonesia yang luas mempengaruhi tingginya keanekaragaman Indonesia. Jadi, kalian pasti sudah tahu dong kalau misalnya Indonesia itu terdiri dari bermacam ragam suku bangsa. Nah, keragaman suku bangsa inilah yang akan menentukan ciri-ciri dari masing-masing suku bangsa tersebut. Meskipun budaya Indonesia sangat bermacam ragam, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini sama seperti semboyan negara kita. Ada yang tahu kan, kalau semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Walaupun kita terdiri dari macam ragam, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Nah, jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Ia adalah seorang pujangga yang berasal dari kerajaan Majapahit. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berbunyi lengkap, yaitu dengan bunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia termasuk yang pertama ada Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Batak, Karo, Mandailing, Minangkabau, dan juga ada Melayu. Nah, selanjutnya ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat suku Baduy, Banten, Betawi, Makassar, dan juga ada Tengger. Selanjutnya ada Pulau Bali. Di Pulau Bali terdapat suku Bali. Nah, selanjutnya ada Kepulauan Nusa Tenggara. Di Kepulauan Nusa Tenggara terdapat suku Alor, Adonara, dan juga Bima dan Lombok. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada suku Abai, Adang, Dayak, dan juga ada suku Tabuyan. Selanjutnya ada Kepulauan Sulawesi. Nah, di Kepulauan Sulawesi ada suku Ampana, Bajul, Makassar, Bugis, Selayar, Toraja, dan lain-lain. Oke, next ada Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku ada suku Aru, Tanibar, Galela, dan juga Kei. Nah, ini yang terakhir nih, ada dari Pulau Papua. Di Pulau Papua ada suku Asmat, Biak, Mimika, dan juga Sendi. Dan juga ada lain-lainnya juga bisa dicari teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang budaya di Indonesia. Keragaman budaya Indonesia ada yang berbentuk religi atau keagamaan. Nah, ada juga yang berbentuk kesenian, bahasa daerah, rumah adat,
merupakan akar budaya nasional yang harus dikembangkan dan juga harus dilestarikan. Nah, jadi kita kan harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih arti budaya Indonesia yang berbentuk religi atau keagamaan ini. Jadi, budaya daerah yang berbentuk religi atau keagamaan ini maksudnya upacara suku bangsa yang ada di Indonesia ini kan berbeda-beda, termasuk upacara dari adat kematian, kelahiran, dan juga pernikahan. Pasti kan setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini berbeda-beda adat istiadat caranya. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh. Misalnya dari Bali, adat Bali, mereka melakukan upacara adat kematian itu dengan cara pembakaran mayat. Jadi misalnya ada dari salah satu suku mereka yang meninggal, itu mereka melakukan pembakaran mayat. Nah, saya ambil contoh lain yaitu dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Mereka melakukan adat kematiannya itu berbeda dengan Bali tadi. Mereka melakukan adat kematiannya itu dengan cara mengarak menuju ke tempat pemakaman tersebut. Tempat pemakaman tersebut terletak di goa-goa yang ada di dekat lereng gunung. Nah, jadi kan berbeda kan antara adat dari suku Bali tadi dan juga dari suku Toraja tadi. Tetapi itulah dia keberagaman bangsa Indonesia, walaupun berbeda tetapi tetap kita satu bangsa, seperti semboyan dari negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita harus saling hormat menghormati dan juga saling menghargai. Apapun itu bentuk sukunya, kita tetap satu darah Indonesia. Nah, selain dua contoh yang saya berikan tadi, ada juga kok dari daerah-daerah lain yang mereka melakukan upacara adat menurut corak budaya mereka setempat. Biasanya upacara-upacara adat itu menggunakan simbol tarian adat, bahasa daerah mereka sendiri, dan juga simbol-simbol adat. Nah, itu bisa jadi akan menarik dari penglihatan wisatawan yang sedang berkunjung di daerah mereka misalnya. Selanjutnya, budaya Indonesia ada yang berbentuk kesenian daerah. Nah, jadi beberapa budaya Indonesia yang berbentuk kesenian daerah itu seperti pertunjukan rakyat, lagu-lagu daerah, terus tari-tarian daerah, dan juga alat musik tradisional yang merupakan bagian dari kesenian daerah tersebut yang akan memperkaya budaya Indonesia. Oke, sampai sini paham kan apa-apa aja yang menjadi bentuk dari kesenian daerah? Ini saya juga akan bahas bentuk dari kesenian daerah tadi. Nah, yang pertama tadi kan pertunjukan rakyat. Di Indonesia, pertunjukan itu seringkali dikaitkan dengan pelaksanaan upacara. Seni pertunjukan yang ada di Indonesia itu sudah menjadi ciri khas dari wilayah setempat. Hal ini merupakan sebuah bentuk ungkapan budaya dari daerah-daerah tersebut. Beberapa contoh dari pertunjukan rakyat. Yang pertama, ketoprak dari Jawa Tengah, gambarnya seperti ini. Yang kedua, ludruk dari Jawa Timur, gambarnya juga seperti ini. Yang ketiga, ada lenong Betawi dari DKI Jakarta, gambar pertunjukannya seperti ini. Oke, lanjut, kesenian daerah berbentuk lagu daerah. Di Indonesia, lagu daerah dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Di antaranya lagu daerah dari Aceh yaitu Bungong Jumpa. Yang kedua, lagu daerah dari Sumatera Utara yaitu Mariam Tomong. Lagu daerah dari Sumatera Barat yaitu Ayam dan Lapeh. Lagu daerah dari Sumatera Selatan yaitu Dek Sangkeh. Lagu daerah dari Jambi Injit-Injit Semut. Lagu daerah dari Bengkulu Lalan Bale. Selanjutnya, kesenian daerah berbentuk tari-tarian. Nah, di Indonesia pastikan tari-tarian daerahnya tuh banyak. Dan juga setiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda-beda. Nah, tari-tariannya itu seperti yang pertama ada tari saman. Tari saman dari Aceh. Tari saman merupakan tarian tradisional yang berasal dari Aceh, khususnya ditarikan oleh suku Gayo. Nah, jadi tari saman ini ditarikan ketika ada perayaan peristiwa-peristiwa penting dalam suku Gayo. Yang kedua ada tari kecak. Tari kecak merupakan tarian tradisional yang berasal dari Bali. Tari ini menggambarkan tentang cerita perwayangan, khususnya untuk cerita Ramayana yang dipertunjukkan melalui seni gerak dan tarian. Tarian ini biasa dimainkan oleh sekelompok penari laki-laki yang biasanya mereka itu duduk berbaris melingkar. Lalu mereka menyerukan irama cak sambil ketika mengangkat tangan. Tarian ini maksudnya penggambaran kisah Rama di mana barisan kera-kera pada saat membantu Rama melawan Rahwana.
Yang ketiga ada tari Kapur Sirih. Tari Kapur Sirih berasal dari Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, dan Riau. Tarian ini biasanya menjadi tarian selamat datang, guna untuk menyambut para tamu-tamu besar yang hadir ke sebuah acara tertentu. Lanjut, subbab yang ketiga tentang kesatuan dalam keragaman. Nah, yang pertama kita akan bahas menghargai keragaman budaya Indonesia. Nah, di sini kamu terlebih dahulu harus menghargai bagaimana menghargai perbedaan budaya kita dengan budaya suku lain. Jadi, rasa saling menghargai kita ini merupakan upaya bangsa Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan antar sesama suku yang berbeda-beda ini, agar kita menciptakan bangsa Indonesia yang tentram, adil, aman, damai, tanpa perpecahan mencela-cela suku bangsa ini dengan yang itu. Jadi kita di sini itulah kuncinya, perlu ditumbuhkan rasa saling menghargai. Oke, lanjut yang kedua tentang manfaat kesatuan. Pasti teman-teman semua pada nanya kan, apa sih manfaat dari kesatuan? Oke, jadi manfaat dari kesatuan itu yang pertama dapat mengatasi sebuah perbedaan, terus yang kedua dapat menciptakan suasana yang aman, tertib, damai, sejahtera bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah itu apalagi ada bisa memperkuat keutuhan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, agar pergaulan antara sesama suku bangsa itu tetap akrab. Nah, itulah dia manfaat dari kesatuan. Jadi di sini selesai materi yang saya ambil kelas 5 tadi. Jadi selanjutnya saya akan sudahi video ini. Demikian video ini saya buat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.